udahlah kita ke metaverse aja, mungkin karena kejauhan gitu kan kalau langsung ke sana gitu. Nah, disinilah masuk cryptocurrency-nya. Oke. Iya, Nah. jadi pasar terapung dibuka 2 cara, online offline. Offline silakan datang langsung ke pasar terapung. Yeah. Tapi kalau misalnya kejauhan tapi masih pengen ke pasar terapung, masuknya pakai cryptocurrency-nya gitu. Iya, jadi bener. bayar secara virtual. Jadi dia berkunjungnya secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di Grit Banjar Podcast bisa ketemu lagi sama Kak Erin. Halo, apa kabar? Alhamdulillah Kak. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, kamu? Alhamdulillah Iya, juga Kak. alhamdulillah. Kak, kita sekarang pengen ngobrol nih Kak. Satu hal yang juga cukup menarik soal metaverse. Widih, metaverse nih, virtual-virtualan gitu. Virtual-virtualan. Siap. Kak, kita pengen ngobrolin dulu, tapi harus diedukasi dulu nih Kak. Oke. Edukasi untuk kita orang yang awam nih Kak, soal metaverse. Apa sih itu metaverse sebenarnya? Jadi metaverse ini adalah sebuah teknologi, ya kan, dia menggabungkan 5 teknologi. Jadi yang pertama dia ada media sosial itu sendiri, gym daring, kemudian ada AR, augmented reality, nah itu untuk sensorik ya, supaya kita bisa megang, merasakan. Gitu. Kemudian ada VR yang virtual reality-nya. Nah, ini yang pakai media yang kacamata gitu ya? Kacamata kayak gitu ya kan, kacamata VR gitu. Itu untuk visualisasinya di dunia maya. Nah, kemudian yang terakhir ada cryptocurrencies. Nah, kenapa nih pakai cryptocurrencies? Karena di sana kita bisa beli tanah. Ada orang yang jualan berbagai macam hal, tanah, gedung, sampai sesuatu yang bisa dipakai gitu. Ibaratnya ya, kalau kayak kita main game gitu kan, kita main game biasa kan ada apa sih kayak basic outfit ya kan, defaultnya kata orang. Terus nanti kita harus belinya pakai koin, belinya pakai orb segala macam gitu. Nah, konsepnya itu sama kayak gitu. Cuma bedanya kalau di sini kita bisa tadi melihat langsung dan merasakan megang karena ada VR dan AR tadi. AR, sorry. Nah, kemudian cryptocurrencies-nya itu untuk beli produk-produk itu gitu, baju-baju, tanah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau boleh dilanjutkan ya, kita langsung aja nih. Lanjut ya kan. Jadi beberapa waktu lalu ini tuh diinisiasi oleh Mark Zuckerberg yang dulunya nemuin Facebook. Nah, ya kan? Sekarang kan dia punya Metaverse itu kenapa Metaverse? Karena dari Meta punya dia gitu. Jadi katanya terinspirasi dari sebuah science fiction novel dari Neil Stephenson. Neil Stephenson di tahun 1992 judulnya Snow Crash. 1992. Bahkan saya aja belum lahir waktu itu. Iya, jadi sama Kak. Sama ya. Ya, jadi ceritanya itu tentang semacam metaverse ini juga. Nah, gitu. Tapi sebenarnya udah lebih dari 1 dekade yang lalu sih, perusahaan-perusahaan teknologi ya kayak IBM sama Cisco ini juga mereka udah mengembangkan sesuatu teknologi semacam metaverse ini juga. Cuman mungkin kalau 1 dekade yang lalu mungkin SDM-nya, keilmuan dan segala macamnya masih belum mencukupi waktu itu gitu. Udah, nah akhirnya di pick up lah oleh Mark Zuckerberg ini dan dikembangkan akhirnya menjadi metaverse ini. Jadi metaverse ini. Nah, dan keluarlah Meta. Ya. Tapi kan ya sekarang banyak orang yang sudah mulai membuat metaverse ini ya kayak mungkin ada Decentraland, Sandbox, bahkan yang di Indonesia pun ada rencana ya kayak bikin Ransverse. Iya, Ransverse. Namanya itu ya. Iya, Ransverse kalau nggak salah Ransverse ya. Nah Kak, gimana nih Kak kamu lihat dengan banyaknya metaverse, perusahaan-perusahaan metaverse yang ingin juga membuat metaverse tandingan gitu? Sebenarnya karena metaverse ini kan adalah sebuah produk baru dari Meta ya, company punyanya si Mark ini sendiri. Wajar lah ya kalau misalnya banyak company lainnya yang berada di industri teknologi juga pengen gitu. Wih, ada metaverse nih, bagus nih, dipelajarin oleh mereka dan mereka merasa sanggup diikutin. Jadi kalau dari sudut pandang bisnis manajemen itu wajar banget gitu loh. Malah bagus, jadi tidak terjadi monopoli ya kan. Berarti terjadi persaingan dan semoga persaingannya sehat di sini ya kan. Nah, di sini akan semakin menstimulasi perkembangan teknologi, bahkan perkembangan peradaban manusia. Dengan adanya persaingan ini kan pasti juga pertumbuhannya pasti lebih cepat ya Kak, akselerasinya gitu ya. Nah,
bicara soal akselerasi nantinya metaverse, kan memang kalau banyak yang bilang bahwa mungkin bisa jadi 5-10 tahun atau bahkan 20 tahun ke depan. Tapi bisa jadi ya kayak, bisa jadi lebih cepat dari itu kan? Bisa jadi. Nah, gimana nih? Harusnya kita menyikapi soal perkembangan metaverse ini. Sebenarnya teknologi itu ya, karena metaverse kembali lagi tadi, teknologi ini bisa tiba-tiba jebret datang gitu kan, berkembang tanpa kita sebenarnya benar-benar sadar gitu ya kan, kayak handphone tiba-tiba aja udah semua orang bisa megang. Internet yang dulu kayaknya mahal banget ya kan, bahkan nggak bisa di dalam handphone gitu kan, tidak ada data, tiba-tiba jebret kok bisa nih bisa data gitu ya kan, dengan harga 6.000 harga 6.000 udah bisa akses internet. Makanya sama seperti metaverse ini kita lagi ngomong bla 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 bla, tiba-tiba besok udah meluncur aja dia kan, apa ya, dia launching aja langsung datang dan berada di tengah-tengah kita gitu. Jadi kalau untuk menghadapinya sama seperti bagaimana kita menghadapi fenomena handphone ya kan, gawai, gadget gitu. Kemudian internet yang semakin luas itu sebenarnya sama saja ya kan. Jadi menyikapinya dengan bijaksana lah gitu. Jadi kita memanfaatkannya berdasarkan apa ya, keperluan, jadi seperlunya aja, jangan digunakan untuk sesuatu yang buruk atau yang jahat gitu. Dan yang paling penting ya, karena metaverse ini ya kan, berarti kita akan masuk ke sebuah dunia maya dengan teknologi yang lebih canggih lagi, lebih luas lagi, kita bisa merasakan berbagai macam hal, bertemu banyak orang, lebih banyak lagi, lebih mudah lagi. Nah, hati-hati gitu dengan informasi-informasi yang kita akan masukkan untuk mendaftar di metaverse itu gitu. Hati-hati dengan orang-orang yang ditemui nanti di sana gitu. Apalagi kan kita bisa beli-beli bareng ya, beli-beli macam-macam pakai cryptocurrency. Nah itu hati-hati jangan sampai kita kena tipu atau mungkin misalnya menjadi sangat boros karena kita merasa itu tuh hanya uang virtual gitu kan. Padahal itu tetap saja uang yang bernilai. Makanya itu. Jadi kalau dibilang, kalau mau dirangkum bagaimana menghadapinya, siap-siapnya kayak gimana, itu tadi. Jadi dianalisa dulu, sikapi dengan bijak. Gitu. Bagaimana kita memaksimalkan ini, Kak? Karena memaksimalkan adanya nantinya di tengah-tengah kita metaverse. Karena kan kalau misalnya kita ketinggalan nih, kita kan bakalan ya jadi makin tertinggal juga nih. Sementara kan harusnya ini bisa kita maksimalkan nih. Ya, gimana pendapat Kakak, bagaimana kita memaksimalkan soal metaverse ini? Oke, kalau misalnya ditanya memaksimalkan, kan kita bisa menggunakannya di berbagai macam sektor ya. Gitu. Jadi bisa untuk bisnis kan, bisnis, kemudian pendidikan bahkan, kemudian juga untuk pariwisata bahkan juga bisa gitu. Jadi kalau kita ambil deh ke pendidikan dulu ya. Jadi saya pernah baca ada beberapa pihak yang ingin membuat sekolah virtual melalui metaverse ini. Jadi sekolah virtual kayak gimana gitu? Apakah pengganti Zoom aja? Ternyata tidak sampai di situ aja. Mereka tuh pengen membuat kayak rekayasa hewan-hewan yang sudah punah, habis itu gedung-gedung yang dulu mungkin ya kan udah hancur, sekarang sisa reruntuhan aja. Nah itu kalau misalnya aslinya tuh kayak gimana bentuknya gitu. Habis itu mau ketemu tokoh sejarah misalnya ya kan, yang sudah tidak ada lagi gitu. Nah gitu, jadi mereka ingin bikin rekayasa dari hewan, gedung, tanaman, bahkan orang-orang tersebut, tokoh-tokoh tersebut gitu. Jadi nanti ada satu subjek ya, kalau misalnya mata pelajaran gitu, di mana mereka akan pergi ke sekolah virtualnya mereka, bentuk virtual sekolah mereka ini untuk study tour ketemu orang-orang ini, tokoh-tokoh ini, melihat gedung-gedung ini, melihat hewan ini dan lain sebagainya. Contoh misalnya dinosaurus gitu. Atau misalnya ketemu tadi sempat ngobrol ya sebelum recording Bung Karno misalnya gitu kan, mau seperti itu. Atau tokoh sejarah kita mungkin Pangeran Antasari. Bisa diajak ngomong kan, bisa kayak gitu. Pangeran Hidayatullah. Benar juga. Kemudian juga pemanfaatannya juga yang lain ya. Untuk masyarakat usia senior, yang tua gitu kan, atau mungkin yang teman-teman kita yang difabel gitu. Nah, mereka bisa merasakan kehidupan atau melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan di dunia nyata, gitu, dengan avatarnya mereka. Dan itu bisa gitu. Jadi mau jalan-jalan misalnya ke luar negeri, atau mereka mau jadi atlet sepak bola atau bagaimana misalnya kayak gitu, karena itu bisa dilakukan di metaverse ini gitu.
Kemudian tadi ke pariwisata misalnya ya. Misal pariwisata. Anggap deh misalnya pasar terapung gitu ya kan. Selama ini kan kita selalu mempromosikan ya lewat sosial media gambar gitu atau video gitu kan. Kita hanya bisa melihat dan mendengar gitu. Tapi mungkin kita nggak bisa melihat yang benar-benar visualisasinya nyata, benar-benar bisa megang, ngobrol sama acil-acil misalnya kan gitu. Nah, jadi mungkin bisa nih ya, dan nanti kalau metaverse udah masuk ke Indonesia, masuk ke Kalimantan Selatan gitu. Nah, jadi membuat satu tempat jadi rekayasa pasar terapung. Nah, jadi menarik ya kan? Jadi silahkan gitu orang-orang mau testing gimana sih rasanya ke pasar terapung gitu. Coba di sana, siapa tahu itu akan menstimulasi rasa penasaran mereka untuk beneran datang ke pasar terapung di dunia nyatanya gitu. Jadi apa ya, media untuk bermarketing juga, memasarkan, mempromosikan si pariwisata itu. Nah gitu. Tapi apakah menurut kakak kalau misalnya ada metaverse itu, misalnya ada pasar terapung tadi di dunia metaverse itu, apakah akan mendisrupsi pasar terapung yang nyata? Atau malah mendukung, gimana kak? Sebenarnya ini negatif positifnya pasti ada lah ya, gitu ya kan. Jadi bisa jadi dia akan mendukung karena tadi terstimulasi untuk merasakan datang ke pasar terapung, atau bisa jadi akhirnya malah orang ya udahlah kita ke metaverse aja, mungkin karena kejauhan gitu kan kalau langsung ke sana gitu. Nah, disinilah masuk cryptocurrency-nya. Oke. Iya, jadi pasar terapung dibuka dua cara, online offline. Offline silahkan datang langsung ke pasar terapung. Tapi kalau misalnya kejauhan tapi masih pengen ke pasar terapung, masuknya pakai cryptocurrency-nya gitu. Jadi bayar secara virtual. Jadi dia berkunjungnya secara online. Secara online. Ya, gitu sih. Oke. Menarik. Bahkan mungkin yang jadi tour guide-nya langsung adalah yang menurut mereka asik nih, misalnya mungkin ada tokoh siapa gitu ya yang langsung jadi tour guide di sana di metaverse. Benar. Iya. Mungkin kita bisa di tour guide-in sama Pangeran Antasari. Iya, gitu bisa kan. bisa jadi. Keliling misalnya ngelihat ini dulu di sini pernah ada kerajaan Banjar misalnya kayak gitu kan, bisa jadi. Bisa jadi. Itu sih tujuannya sebenarnya. Benar. Aspek pendidikan, aspek pariwisata. Ada aspek lagi nggak kak yang kayaknya bisa dimaksimalkan nih, terutama untuk Kalsel nih, kita bicara untuk Kalsel. Kembali lagi masih ke pendidikan tadi sih. Misalnya pendidikannya. Gitu, misalnya kalau untuk pendidikan mungkin ya, dari saya pribadi karena itu kan saya dosen gitu. Jadi ketika saya mengajar gitu kan, kadang-kadang ketika saya memberikan contoh, bahkan lewat video sekalipun masih banyak yang bingung gitu. Ini gimana memang pasarnya gitu kan, karena saya ngajar bisnis internasional. Oh pasarnya emang kayak gini ya, emangnya kalau di sana bagaimana gitu kan. Tapi kalau misalnya ada tadi ya metaverse itu, jadi kita kampus virtual misalnya gitu ya kan. Jadi kita bisa ngasih contoh, ya udah kalau gitu kita pindah dulu yuk. Kita login dulu yuk ke ini metaverse kita misalnya gitu kan. Nah ini loh gitu misalnya. Jadi pasar Inggris seperti ini misalnya. Jadi pound sterlingnya seperti ini misalnya. Nanti kalau misalnya mau jualan seperti apa, transaksi lintas budaya tuh kayak gimana gitu. Jadi kita bisa ngasih pengalaman yang hampir real gitu ke anak-anaknya kita, ke mau itu sekolah ataupun kampus misalnya seperti itu. Untuk di Kalimantan Selatan ya, karena kita akui ya, Kalimantan Selatan kan tidak semuanya bisa mengakses itu kan pendidikan yang kalau kita sederhanakan pendidikan yang tinggi lah gitu, atau 12 tahun aja tuh boro-boro, apalagi yang pendidikan tinggi itu gitu. Nah, tapi mungkin kita bisa maksimalkan di sini gitu kan. Jadi ada sekolah virtual untuk mereka-mereka yang mungkin tidak bisa untuk berhadir yang offline atau mendaftarnya itu offline atau bagaimana gitu. Tapi ini kalau untuk ini anggaplah ini berarti bantuan dari pemerintah lah ya kan. Nah, harus ada bantuan dari pemerintah yang memberikan akses ke orang-orang ini gitu loh, untuk ikut sekolah virtual ini, setidaknya sekolah virtual daripada sekolah yang offline ini misalnya gitu. Kemudian bagi yang memang sudah bisa mengakses tadi, bisa gitu loh belajar secara langsung melalui si augmented reality ini gitu. Menarik. Menarik. Ini sebenarnya bakalan semakin memperbesar cakrawala kita ya kayak soal metaverse gitu. Tadi kita sudah bicara soal peluang nggak? Sekarang kita bicara soal ancamannya metaverse. Silakan Kak.
ya yang namanya sesuatu ya di dunia ini tuh pasti ada positif negatifnya. Benar. Jadi tadi kita udah ngomongin positifnya ya. Nah kalau ancamannya sendiri sebenarnya macam-macam sih, ya kan? Dari gangguan kesehatan karena kita terlalu banyak ngutak-ngatik berkutat dengan alat teknologi, apalagi kan VR bisa jadi terjadi gangguan di mata gitu. Kemudian, terutama untuk orang-orang yang pendiam dan yang mereka tuh lebih nyaman di dalam kamar atau tidak keluar lah, gitu kan. Nah jadi mereka lebih banyak berkutat dengan VR-nya, jadi ada kemungkinan untuk gangguan mata misalnya. Kemudian obesitas juga bisa, obesitas karena apa? Terlalu banyak berdiam diri lah gitu di dalam rumah, makan doang sama gerak gitu kan, main di metaverse gitu, tapi nggak berolahraga, nggak beraktivitas apapun gitu. Kemudian juga memisahkan manusia dari dunia nyatanya sendiri gitu. Mungkin kemungkinan akan banyak orang yang lebih nyaman tinggal di metaverse daripada tinggal di dunia nyata. Apalagi kalau mungkin habis putus cinta, atau mohon maaf ada yang dirundung. Benar, misalnya, kan? Ada yang emang di dunia nyatanya sering dibully. Benar. Kemudian tidak terlalu punya banyak teman, gitu ya kan. Jadi mereka lebih nyaman di sana gitu. Takutnya gitu kan. Mungkin teman-teman ada yang tahu hikikomori ya kan, itu kan budaya di Jepang ya, di mana mereka hanya mengurung diri, tidak ingin keluar sama sekali dari kamar, dari rumah gitu. Mereka hanya melakukan hal-hal yang mereka senangi aja di dalam kamar mereka, makan apa segala macam itu diurus oleh orang tua atau keluarga gitu. Nah kalau ada metaverse ini, takutnya budaya hikikomori ini nggak cuma terjadinya di luar negeri, di Jepang aja, tapi bisa terjadi di berbagai macam negara gitu. Dan termasuk bisa jadi Indonesia. Nah, bisa jadi karena merasa lebih nyaman gitu kan, diam diri di kamar, metaverse udah main karena mereka merasa kalau di metaverse mereka tuh bergerak. Pada aslinya kan mereka hanya di kamar dengan VR dan AR-nya. Nah itu ya. Kemudian yang lebih bahaya juga adalah di sini. Kita main media sosial gitu kan. Nah, media sosial yang sekarang aja kita suka kena cybercrime. Iya, benar. Ya kan? Benar. Ada cyberbullying. Iya. Terus ada penipuan secara virtual dan lain sebagainya gitu, pencurian data, ya kan sering banget terjadi gitu. Nah, yang seperti ini aja itu masih banyak yang tidak bisa di track down, gitu. Ya kan, tidak bisa diusut, tidak bisa ditindaklanjuti, gitu. Meskipun ada divisi cybercrime ya kan di pihak berwajib. Nah, padahal efeknya sangat-sangat negatif. Sangat-sangat negatif, gitu. Ya kan pencurian data misalnya digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan gimana? Kita yang kena ya kan? Benar. Gitu. Nah, sekarang dengan adanya metaverse ini kita masuklah ke sebuah dunia maya yang lebih luas lagi, tidak ada border, kemudian juga identitas itu justru akan lebih mudah untuk diretas. Benar. Iya kan? Dan identitas kita di metaverse pun samar ya kayak. Samar sekali gitu. Karena ibaratnya nih kita orang Indonesia masuk ke metaverse, terus kita dandanannya kayak oni-oni Korea, misalnya ya kan, opa-opa Korea misalnya. Habis itu ketemu sama orang, dia kelihatannya kok kayak dari Timur Tengah, tapi ternyata bukan gitu kan. Nggak pernah tahu gitu. Dan juga tidak sopan juga kalau kita kepo gitu, karena aslinya kan kita adalah strangers gitu. Nah, jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, penyebaran hoax misalnya ya kan, atau mungkin ada kejahatan lainnya misalnya, hal-hal yang tidak baik lah gitu terjadi di metaverse, bagaimana ingin mengusut, bagaimana untuk melakukan atau meminta pertanggungjawaban gitu. Jadi pesan saya sih seperti ini, bagi developer dari metaverse ini sendiri ataupun dari pemerintah, karena teknologi itu tidak bisa kita halangi ya pertumbuhannya. Peradaban manusia itu pasti akan semakin berkembang gitu ke depannya. Nah, jadi hanya bisa kita hadapi, kita rangkul. Nah, ya kan, kemudian kita melakukan prevention dengan cara kita itu menentukan rules, regulation, etikanya, normanya bagaimana yang harus diterapkan di metaverse ini, aturannya bagaimana. Kemudian yang paling penting juga tadi hukum, gitu. Hukum yang seperti apa yang harus dibuat untuk menanggulangi atau bahkan untuk mencegah gitu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, cybercrime dari metaverse ini, di metaverse ini, gitu. Jadi pikirkan sampai mana sih hukum ini dapat menyentuh gitu di dunia metaverse ini, dapat menanggulangi kejahatan satu avatar, kita nggak bilang manusia ya, avatar ke avatar lainnya, kita nggak pernah tahu bagaimana gitu. Ini catatan untuk para stakeholder ya, baik itu untuk user ataupun mungkin pemerintah yang punya wewenang untuk regulasi ya kayak. Developernya juga sebenarnya. Dan developernya juga. Oke. Kak, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Terima kasih banyak sudah datang ke Great Banjar Podcast. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Berita Banjarmasin berikutnya.